Selamat malam teman-teman Kicau Mana Nusantara. Kembali lagi di channelnya kita ya bang ya. Bukan channelnya kita. Berdua. Karena kebetulan hari ini para YouTube, para media ini lagi ngumpul. Lagi ngumpul Ya. Dan bisa dibilang collab ya bang. Pertama kalinya buat saya juga collab dengan para YouTuber. Ya. Kebetulan juga ada Bang Sada. Sada. Siapa yang nggak tahu Bang Sada? Yang nggak tahu berarti semua kan. nggak tahu berarti hobinya motor nggak? Banyak yang pengen nanya tapi segan. Padahal enak ya Ya, padahal enak. Cuma sama kopi aja udah. Dan kebetulan juga di hari ini di malam ini juga bareng Pak Haji Eji. Iya. Salah satu jawara di event SMN Fit Superman yang tadi pagi kita sempat jalan-jalan jalan-jalan juga, lalu kita hasil kejuaraan dari si Casper. Saya pengen tahu yang pertama, ini kan udah dapat 2 trofi nih Pak Ji. Ya, alhamdulillah. Rasanya ada deh. Rasanya ya senang sekali. Senang banget ya. Walaupun mobil nggak ke bawah tapi senang. Oke, siap. Iya, senang. Mobil udah kebayar sama yang kemarin ya. Dan ke 22 juta. Iya. Sekarang mobilnya juga ada. Ini teman-teman terbukti memang masih dipakai. Enggak jadi duit, enggak jadi apa ya Pak ya. Tadi yang trofi ini hasil kejuaraan di sesi berapa aja dan tiket berapa? Tiket 11 sama 44. Tiket 11 sama 44. Benar teman-teman. Jadi di tiket 11 tiket kelas pertama tadi ya. Ya. Superman, di kelas Superman. Ya. Pak JJ juga dapat ya. Dapat. Ya, cuma ada insiden sedikit mungkin ya. Nah ini saya juga pengen tahu nih. Kenapa? Benar nggak Bang Sada? Ya. Casper yang bakalan jadi. Ya emang Ini kok bisa jadi? Di sana semua ngejagoin yang nomor 14. Kenapa kok jadi juara berapa tadi? 4? 5. Kelima. Kok bisa jadi juara 5? Ada insiden itu apa? Karpet terbang itu. Ke bawah angin itu. Karpet terbang. Kok saya mikirnya Aladin nih Pak? Karpet terbang maksudnya? Dari mungkin angin kencang. Karpetnya karpet yang musuhnya yang nomor 15 ya. Nomor 15. Jadi kalau diamati sih memang gini, adanya karpet itu terbang, ya Pak Ji ya. Jadi itu bikin si musuh itu tadi kan kaget. Nah kagetnya musuh ini kan dia kan kelabak tuh. Ya. Casper itu akhirnya naik emosi terlalu tinggi. Jadi mungkin lebih ke bawah materinya kurang panjang. Ya, kalau patah-patah. Tapi speed rapatnya tetap ada. Speed rapatnya tetap ada. Ada. Nah, itu tadi teman-teman. Udah tahu kan pakarnya bisa langsung menilai ya di kondisi lapangan ya. Kan cuman yang saya kasihan itu yang nomor 15-nya itu. Lagi anak-anaknya dia langsung kaget. Langsung kaget sekali. Itu yang kasihan itu. Tapi kalau boleh ini Pak dijelasin secara kinerjanya si Casper seperti biasanya atau lebih jelas sebenarnya tadi di tiket 11? Di tiket 11 kayak biasanya. Kayak biasanya. Kalau nggak di insiden ya enak gitu mainnya. Kalau menurut lu enggak kalau menurut lu lebih enak. Lebih enakan ya. Seharusnya gini teman-teman ya, kalau dilihat dari kinerja si Casper ini hari ini top perform sebenarnya. Okay. Sebenarnya di atas kertas itu orang pasti akan menjagokan Casper. Iya. Di atas kertas. Okay. Ya, kita tahu semua burung bagus lah ya. Tapi kan saya sebagai pengamat melihat burung itu kan bagaimana sih kestabilan dia, ya. Jadi sewaktu kerja ini tadi, menurut saya karena saya pernah eksklusif waktu itu shoot yang di Bandung, ini lebih hiper sebenarnya lebih enak, lebih bawanya speed. Hanya saja karena dia terlalu emosi, dia cenderung ke patah-patah. Besetan aja dia keluar. Akibat karpet terbang. Ya. Anginnya kencang. Iya memang pas waktu. Emang kasihan yang nomor 15 nggak punya siapa ya. Tapi jangan patah semangat, itu bagus tuh. Iya. Itu sama dia dua-duanya bagus lah. Ternyata dari situ langsung kaget ya, kasihan. Pak JJ bisa dibilang ini nggak hanya mengamati burungnya sendiri. Oh enggak. Ya? Saya ngamati nomor 15 itu bagus nomor 15 itu.
Ini contoh juga teman-teman. Jadi setiap perlombaan jangan hanya mengamati burung sendiri, amati burung lawan juga, bandingkan secara kinerja dan kualitasnya juga Pak Haji. Tapi Pak Haji sendiri mengakui kalau si nomor 15 juga bagus. Itu makanya ke yang punya yang nomor 15 atau punya siapa ya, jangan patah semangat, itu ada insiden maju terus. maju. Iya, Itu kan karena karpet itu aja gitu. Iya, karena karpet. Karena karpet. Jadi karpet itu yang bikin burung itu akhirnya kaget. Iya. Ya. Tadinya awalnya si Casper itu kan condong ke 15 dan 15 itu juga imbang. Gitu loh. Kan sayang ya. Mungkin nomor 15 kalau yang punya saya nggak takut. Yang nomor 15 yang takut. Iya. Gabrak gitu ya. Dia takut ya Casper yang marah, terlalu emosi, terlalu emosi. Tapi saya pengen tahu juga langsung ke Pak Sanda. Hal seperti itu ada solusi nggak sebenarnya Pak Sanda? Misalkan menemukan hal yang sama lah. Ini kan tentang emosi si burung. Memang awalnya tentang karpet yang nggak masuk akal sebenarnya, jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Kalau menurut Bang Sanda ada solusi nggak? Misalkan terjadi lagi kayak gitu. Gini, jadi kalau aku melihat burung itu gini, burung itu apalagi dimain di tiket 11 juta ya, itu kan dia bermain sesuai dengan kapasitas, ya. Kapasitas burung itu sesuai kapasitas, dan burung itu sewaktu dia kerja kan ya, ini kan faktor X menurut saya. Ini bukan faktor settingan, beda. Kalau kita rubah settingan akan beda lagi nanti ke belakangnya. Beda lagi. Iya, beda lagi karena ini faktor X. Jadi yang menyebabkan saya suka. Sebenarnya Casper itu udah enak. Ya, udah enak. Jadi kan tipe kalau Casper ini enggak senang kalau enggak ditekan. Aslinya. Dia senang kalau ada burung yang mau melawan. 15 tuh enak loh. Ya sih ya. Sama ini terus gitu. Nah, ini nanti titiknya di mana burung ini mana yang kuat kan, sifat dari Murai itu kan alfa tuh, ya penguasa ya. Dia kuat nih. Mana yang lebih kuat? Nah, di tengah-tengah permainan kok harus ada insiden itu. Biar gitu. Dia yang nomor 15 kaget, si Casper emosi. Emosinya sebenarnya karena si 15 ya. Iya, 15. Jadi kalau boleh saya sebenarnya ada sih solusinya sih kalau menurut saya sih. Solusinya si nomor 11 yang karpetnya terbang besok-besok dilem deh bawahnya. Sebenarnya apa ya solusinya? Pasti itu yang punyanya Waduh. Iya kan? Paling enggak kan juga ngefek juga sama burung sendiri ya. Iya. Ini juga jadi pelajaran lah. Jadi memang kadang kalau udah di lapangan lepas kayak tadi, misalnya saya bilang lapangan lepas tuh, memang angin tiba-tiba kadang muncul. Saya juga sering melihat hal kejadian seperti itu. Saya juga pernah, kok bisa kayak gini ya, gitu. Ya mungkin itu tadi solusinya. Materai. Dikasih lem deh, disiapin kayak gitu. Makanya kenapa Casper nggak pernah pakai karpet ya, takutnya gitu. Oh, Casper nggak pakai karpet ya? Jadi lantai tembok langsung gitu aja. Alasannya? Alasannya bukan. Dia kan ya itu tadi nggak bikin kaget itu tadi. Oh, tapi udah terbiasa ya. Jadi gini ya, kalau ngomong-ngomong ini Casper nih ya, kenapa kita udah di atas kertas? Oke. Saya bicara Casper ini bukan ada tendensi, beda ya. Saya memang pure edukasi saya bilang. Saya tahu Bapak sampai selalu berbeda. Ya, saya bicara tentang Casper ini supaya teman-teman yang lain bisa Casper bisa jadi sebuah acuan nanti kalau mau cari burung gitu ya. Nanti jadi barometer si Casper. Nah, Casper hari ini kerja luar biasa sebenarnya. Ya, luar biasa. Jadi waktu itu kan saya pantau itu kan ada saya, Pak Hidayat, ada Umi. Di situ ada Umi. Di 311 ada ya. Ya di 311 lagi. Ya. Saya di situ ngobrol. Yang bisa dibandingkan burung itu terkecuali ini ada bermasalah mungkin karena burung jatuh. Ya. Umi juga takut burungnya jatuh. Betul. Umi itu lari-lari, ya kan? Ya. Sampai dia itu yang mantau malah si Bos Olik yang punya SS kan ya? Yang punya SS kan namanya Bos Olik ya. Nah, dia yang mantau. Umi udah nggak sampai hati, gitu ya, lihat burung karena dia terlalu ribet si SS ya. Nah, di Casper awal main itu
suaranya panjang. Dia bawa tembakan panjang. Ya sih ya. Jelas tembakannya panjang. Waktu dia ngadep di 15 deal. Panjang, enak ya. Dan Intinya rapat. Intinya burung ini mutlak. Gitu ya. Satu duanya pasti mutlak. Nah, setelah insiden itu terjadi, mulailah dia itu apa ya, bahasanya terlalu emosi itu, ngomongnya nggak ditata gitu. Wah, saya keluarin banyak, ya, ngasal apa ya, mukanya ngancem, isinya kata-kata ngancem lah ini ya. Ibaratkan kita manusia itu ngancem. Udah langsung sultan keluar semua loh. Nomor 15 nabrak terus, makanya langsung ikutan dia. Orang main diuji lagi, keluarin isian juga diuji. Ya, itu kalau boleh tahu di itu kan kalau durasi penilaian SM itu kan 10 menit. Kira-kira Mas Anda yang menjawab itu atau Pak Haji yang menjawab itu menit berapa atau seberapa penilaian? Sepertiga ya? Sepertiga penilaian. Udah menit ke-8 kalau nggak salah ya. Iya, berarti sepertiga penilaian. Iya. Cuman ya sebenarnya kalau menurut saya juri 3 udah dapat, cuman juri keempat dia lah Juri yang nggak dapat. Karena dia memang ada nakal itu tadi. Sebenarnya dari awal tuh dia juga dibilang 1 titik juga enggak sih ya. Cuman dia lebih ke titik-titik frontal untuk yang ngancam burung itu bukan ke sudut nih, main. Terus dari sudut sini. Ya, main sudut sini. Dan kalau dibilang ekstrim main. Iya. Kepala itu mundur ke bawah. Waduh, saya bilang saya ini bukan yang punya burung. Hati saya kayak diiris rasanya. Mas Yus. Ya, yang punya isi medan. Mas Yumana. Kata semua jatuh. Rasanya si Casper mau jatuh gitu loh. Udah ngerasain. Aduh, Kayak mau iya. apa istilahnya nyungsep ya. Dan itu hampir semua penonton seperti itu. Iya. Gitu loh. Ya. Itu sesi pertama ya. Sesi pertama yang diikutin si Casper di tiket 11 juta. Sekarang yang di trofi yang kedua dia juara 1 kan? Juara ke-1 ya. Di tiket 4,4 juta. Hasilnya alhamdulillah 1 ya. Secara kinerja daripada yang pertama. Secara kinerja bagusan yang pertama kali ya Mas ya. Menurut saya ya. Cuman kalau yang main yang 4-4 nggak ada insiden, makanya nggak ada nabrak sekali ikutan. Dia nggak ada nabrak. Tapi kalau dibilang Nekennya neken yang pertama. Yang pertama itu sudah saya gambarkan burung itu inilah Casper. Inilah Casper. Iya, serius. Ini Casper. Maka saya setelah turun tadi saya bilang ini Casper. Saya bilang gitu ya. Karena memang di awal itu saya bilang ini Casper ya kan. Nah, hanya saja itu tadi lah, itu faktor dan itu mungkin ya satu belum beruntung aja Ji. Ya, beruntung. Tapi terlepas dari itu semua, saya katakan Casper itu perlu tetap harus dibahas ya. Karena memang Casper ini satu contoh dulu. Betul ya. Saya pernah katakan juara itu pasti bagus. Ya. Tapi juara itu tidak mewakili bahwa burung itu kualitas. Yang bisa dikatakan burung kualitas itu adalah burung yang stabil. Ya, stabil. Kalau masalah untuk kualitas volume dan sebagainya itu kita nggak harus bicara tentang itu karena itu sudah terlihat di burungnya. Lebih dari itu Casper yang jelas stabil. Oke, definisi stabil kalau menurut Bang Sanda itu seperti apa sih? Definisi stabil tadi. Setiap kelas dalam satu event itu kerjanya sama atau setiap event kerjanya sama? Atau seperti apa? Yang jelas dibilang stabil itu untuk kinerja ya. Burung itu yang jelas dia kerja satu ya. Dan perbedaan kerja yang pertama dengan kedua tidak beda jauh. Ya. Minggu ini dengan minggu berikutnya tidak beda jauh dan seterusnya itu bisa kita katakan stabil. Dan itu ada di Casper. Alhamdulillah ya. Pak Haji ngerasa gimana sih sebenarnya punya Casper? Kalau saya udah dianggap satu keluarga. Dengan si Casper ya? Dengan si Casper. Kak, istilahnya gini, ini kan jarang ya Bang Sanda, burung yang seperti ini jarang bener nggak? Jarang ya? Bener ya? Jarang 1001 sih. 1001 seperti Casper ini. Ya. Selama pengetahuan Bang Sanda,
dan mengamati